anak-anak ibu kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Ibu berharap kita tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Dan selalu berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan kiranya memberkati kita, melindungi kita semua. Oke, anak-anakku yang baik, kelas 3, mari kita mulai pelajaran kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan diri. Pertumbuhan dan perkembangan diri ini kita akan mendalami hanya satu materi, yaitu saya tumbuh dan berkembang. Sejak dikandung sampai dilahirkan, kita belum bisa berbuat apa-apa. Selama kita dalam kandungan, kita memakan makanan yang dimakan oleh ibu. Kita menghirup udara yang dihirup oleh ibu kita juga. Setelah lahir pun kita belum bisa berjalan, belum bisa makan sendiri, tapi kita masih dibantu, dirawat oleh orang tua kita, ayah dan ibu. Ibu memberikan susu, ibu menyusui, dan juga merawat sampai kita bisa jalan dan makan sendiri. Anak-anak ibu kelas 3 masih diingatkan waktu pertama kali masuk sekolah, yaitu kelas 1. Kamu belum bisa mandiri, tetapi kamu masih ditemani oleh orang tua sampai ke kelas. Orang tua juga masih duduk di kelas bersamamu. Mengapa seperti itu? Karena kamu menganggap bahwa orang tua itu temanmu. Teman-temanmu yang di kelas 1 itu belum kamu anggap teman. Maka kamu masih bergantung kepada orang tua. Dan orang tua itu kamu anggap sebagai teman dekatmu. Dan juga kalau kamu ingat waktu kelas 1 juga, bagaimana kamu harus dituntun oleh gurumu. Ke kamar mandi pun harus dituntun. Dan mengajari untuk menulis, berhitung, dan sebagainya. Tetapi sekarang kamu sudah kelas 3, kamu sudah bertumbuh. Sudah berkembang. Yang dulunya kelas 1 dan kelas 2 masih ditemani orang tua, tapi sekarang kamu sudah mandiri. Kamu bukan lagi diantar oleh orang tua ke kelas, tetapi ada batas antar jemput kita di SD Budi Mulia 2. Sampai di situ orang tua, lalu kamu jalan sendiri membawa tasmu ke kelas. Itu adalah suatu kemajuan bahwa kamu sudah mandiri. Oke, anak-anak ibu yang baik, pertumbuhan dan perkembanganmu itu dimulai sejak bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Maka pertumbuhanmu sekarang masih anak-anak karena masih kelas 3. Pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada diri kamu, diri anak-anak ibu kelas 3, syukuri karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita dapat mandiri, kita tidak lagi harus dibantu orang tua. Itu adalah berkat Tuhan. Maka selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah kamu kelas 3 ini, kamu sudah bisa mengerjakan pekerjaanmu di rumah. Contoh, mencuci piring, menyapu halaman, menyapu rumah, menyiram bunga, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang sudah kamu lakukan di rumah membantu orang tua. Lalu anak-anakku yang baik kelas 3, ada 3 perkembangan yang ada pada dirimu. Perkembangan apa saja kah itu? Yang pertama adalah perkembangan jasmani. Jasmani itu berarti tubuh kita, tubuh anak-anak ibu. Sekarang udah semakin tinggi dan semakin gemuk. Itu adalah contoh
perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Lalu yang kedua apa itu, Nak? Pertumbuhan dan perkembangan kemampuan atau pikiran. Apa contoh pertumbuhan dan perkembangan pikiran atau kemampuan? Yang dulunya kamu kelas 1 masih lambat-lambat menulis, masih lambat-lambat membaca, belum pintar berhitung. Setelah kelas 3 kamu sudah lancar menulis, lancar membaca, lancar berhitung. Nah, itu adalah contoh perkembangan dan pertumbuhan kemampuan atau pikiran. Lalu yang ketiga adalah perkembangan dan pertumbuhan perasaan. Hati, itu yang menentu hati. Contoh pertumbuhan dan perkembangan perasaan itu adalah temanmu bersedih, maka kamu mau menghibur. Temanmu bersedih, kamu berdoa, mendoakan temanmu yang sakit, mendoakan orang tuamu. Itu adalah pertumbuhan perasaan. Lalu kamu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temanmu. Kamu bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada temanmu. Maka itulah 3 tadi, pertumbuhan dan perkembangan pada dirimu. Anak-anak ibu kelas 3, bagaimana cara kita untuk mengembangkan atau pertumbuhan jasmani kita semakin mantap? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Yang pertama adalah memakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang sehat dan bergizi, bukan yang mahal-mahal. Yang penting makanan sehat dan bergizi dan bersih. Yang kedua adalah selalu berolahraga. Maka kita di sekolah kita, di SD Budi Mulia 2, pada hari Kamis kita selalu melakukan senam. Itu untuk kesegaran jasmani kita. Lalu yang ketiga adalah kebersihan badan kita. Apa itu kebersihan badan kita? Kita mandi 2 kali sehari. Khususnya pada saat ini karena ada virus corona, maka kita dianjurkan menjaga kesehatan badan kita, selalu mencuci tangan, selalu membersihkan diri, rumah, dan apapun yang ada di lingkungan kita. Itulah 3 yang harus kita perhatikan dalam pertumbuhan jasmani. Sedangkan ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan dalam pertumbuhan kemampuan atau pikiran dan juga perasaan. Yang pertama itu adalah rajin belajar. Dengan kamu rajin belajar, maka kamu akan memperoleh hal-hal yang baik. Kamu akan semakin pintar. Yang kedua adalah selalu mendalami keterampilan-keterampilan dan kebajikan-kebajikan. Apa itu contoh keterampilan-keterampilan? Banyak. Seperti yang kita lakukan life skill di sekolah. Ya, anak-anak ibu membawa bibit sayur dari rumah, lalu kita tanam di polybag. Itu juga mengasah keterampilan-keterampilan. Kamu juga melukis, kamu juga membuat kotak pensil dari karton dan kamu bungkus dengan kertas kado. Itu juga keterampilan-keterampilan dan kebajikan-kebajikan. Apa kebajikan-kebajikan ini, Nak? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak hal perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kamu lakukan pada temanmu, orang tua, guru, dan siapapun yang ada di sekitarmu. Dan yang berikutnya adalah meneladani atau meniru orang yang baik. Meneladani atau meniru orang yang baik. Maka tirulah orang yang baik. Jangan pernah kamu tiru orang yang tidak baik. Karena itu nanti menghancurkan
perasaanmu, menghancurkan kemampuanmu dan seluruh jiwamu. Maka tirulah orang-orang yang baik yang ada di sekitarmu. Lalu yang keempat adalah selalu berdoa, rajin berdoa. Dengan berdoa, kita akan disenangi orang lain. Dengan berdoa, kita akan disenangi oleh Tuhan. Dengan berdoa, hidup kita, iman kita akan berkembang. Maka kita mampu menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Dengan berdoa kita bersyukur. Dengan berdoa kita mampu selalu bangga akan diri kita. Oke, anak-anakku yang baik. Dan ada juga 4 orang yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah kakak, adik, dan sanak keluarga. Yang ketiga adalah para gurumu. Gurumu yang ada di SD Budi Mulia 2. Yang keempat adalah teman sepermainanmu. Itulah orang-orang yang mengembangkan pertumbuhan dan perkembanganmu, yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Nah, dapat kita baca di Lukas 2 ayat 40, dikatakan di sana, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu tertulis di Lukas 2 ayat 40. Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Yesus juga sama seperti kita, sama seperti anak-anak ibu kelas 2. Mengalami pertumbuhan, memiliki ibu Maria, memiliki ayah yaitu Yosef, dan juga Yesus itu selalu sayang pada orang tuanya, membantu orang tuanya. Seperti anak-anak ibu di rumah tadi membantu orang tua. Yesus juga menginginkan kita seperti dirinya, menjadi yang sempurna. Dapat kita lihat, Yesus itu sangat baik, pertumbuhan perasaan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang yang meninggal, dan juga dia memberikan orang-orang yang lapar makanan, mengasihi semua orang. Itulah Yesus. Maka mari kita teladani pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Anak-anakku yang baik, demikianlah yang bisa ibu sampaikan dalam pelajaran kita. Maka sebagai pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak ibu, yang pertama, tuliskanlah perkembangan dan pertumbuhan yang ada pada dirimu. 2, tuliskanlah apa saja yang kamu perhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmanimu. Ada 3 itu ya nak. Yang ketiga, tuliskanlah apa saja yang kamu perhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran, kemampuan, dan perasaan. Yang keempat, tuliskanlah siapa saja yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, tuliskanlah doa, ucapan syukurmu kepada Tuhan atas pertumbuhan dan perkembanganmu. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Terima kasih.